Baik, di sini saya akan melakukan demo tentang tugas dari OOP, yaitu CRUD mahasiswa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gede Umar Sutameswara dengan NIM 2515101108. Baik, langsung saja di sini saya akan mendemokan aplikasinya terlebih dahulu. Di sini ada dashboard yang berisi mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan KRS. Kita dari mahasiswa dulu. Di sini kita input nick, misal random aja. Dia nama lengkap, misal Yanto, dan name-nya juga bisa random aja. Ini ada buat menyimpan, ini langsung tersimpan, dan di database juga harusnya langsung tersimpan di student Yanto. Dan kita buat lagi namanya Budi, juga random. Kita hapus dulu. Nah, ini udah ada paginationnya, dan ini juga ada dihapus, dan bisa mencari nama berdasarkan name, misalnya. Dan lanjut kita ke dosen, misal kita nambah ID card random DN. Namanya juga random, Evan misal, keahlian IoT, Evan, dan di sini lecture. Ini hampir sama dengan di mahasiswa, ada fungsi simpan dan hapusnya, dan mencari namanya itu berdasarkan NIDN, dan juga ada paginationnya. Oke, lanjut ke mata kuliah. Ini ada kode mata kuliahnya, ada MK. Ini juga ada opsi SKS nya mau berapa, tidak 3 aja, namanya IoT. Pilih semester 2 aja, simpan. Nah, ini hampir sama juga sama yang tadi, ada pagination, ada simpan dan hapus. Ini di mata kuliah, berarti di course sudah tersimpan. Dan ini adalah input KRS nya, siswa misalnya dari Budi, terus dosennya yang kita input tadi Evan, terus mata kuliah IoT.
di sini nilainya langsung jadi 1, jadi tinggal 1 input aja, misal 90. Terus ini semester 2. Ya oke, udah kita simpan. Nah, ini harusnya sudah ada ini. Nah, ini hampir sama juga, ada simpan, hapus, dan pagination, dan mencari berdasarkan ID. Ini logout. Dan saya jelaskan dulu dari yang pertama itu dari person. Nah, person ini adalah kelas dasar atau super kelas untuk entitas yang mempresentasikan seseorang. Nah, mungkin seperti ini. Ada setter dan getternya. Kemudian lanjut ke student. Ini adalah model dari student yang mewarisi dari person tadi. Ini ada constructor-nya. Ya, ini constructor untuk yang data baru, belum ada ID dari database. Dan yang ini constructor lengkap, masuk ID dari database yang sudah disimpan. Ini setter, getter maksud saya. Terus ini mengembalikan salinan read only dari daftar KRS. Terus ada setter. Terus ada yang terakhir menambahkan KRS ke daftar KRS mahasiswa. Terus ada lecturer. Nah, ini adalah atau model dosen, ya sama warisannya dari person. Kemudian ada constructor untuk ini data baru. Terus ada buat ID dari database, setter dan getternya. Kemudian ada KRS. Nah, ini dari KRS ini mendeklarasikan student, course, dan lecturer, berisi logic, kalkulasi, grade, atau controller level business rule yang terlihat di model. Kemudian di constructor-nya ini menghitung nilai huruf berdasarkan skor numerik ya. Ada parameter S sebagai nilai numeriknya dari 0 sampai 100. Terus di return nilai dengan hurufnya A, B, C, E, dan D. Terus ada getter dan setter. Kita ke course. Nah, ini buat mata kuliah ya. Ini constructor-nya, getter, setter. Terus ada yang terakhir di user. Nah, usernya adalah model pengguna aplikasi ya, untuk autentifikasi login. Nah, yang seperti ini tadi, dari defaultnya admin dan password admin 123. Nah, ini passwordnya di hex dia, disimpan di database. Dan ini ada getternya. Dan lanjut ke yang pertama di DAO. Mungkin user DAO dulu. Nah, ini DAO untuk autentifikasi pengguna. Dia tuh memvalidasi kredensial login yang menggunakan parameter usernya atau nama pengguna. Kemudian ada parameter password ya. Kemudian dia tuh akan di return sebagai objek atau user jika dia gagal. Dan lanjutnya ada student DAO. Nah, di student DAO ini untuk entitas student ya, bertanggung jawab atas semua operasi di SQL ke table student. Ini helping resource set dari student, insert, dan ini untuk update, delete, select all, dan select with pagination. Kemudian ini ada count, ada share, dan ini adalah ya, mencari mahasiswa berdasarkan name-nya. Ada lecturer. Nah, ini DAO untuk lecturer.
KRS tahu ini buat KRS melakukan join ke tabel student, course dan lecturer. Nah, kemudian ini ada mengambil semua KRS milik satu mahasiswa berdasarkan student ID-nya. Ada generatik DAO. Nah, ini interface generatik untuk operasi CRUD-nya. Jadi parameter D itu sebagai entitas student, lecturer, course, KRS, user. Parameter ID itu untuk ID primary key-nya, integer, string, dan lain-lain. Ini menyimpan entitas baru ke database. Ini memperbarui, ini menghapus, ini mengambil semua data. Kemudian ini buat data dari pagination, ini menghitung total seluruh data untuk pagination, dan ini mencari data berdasarkan kata kunci. Dan terakhir ada course DAO. Nah, course DAO ini ya untuk mata kuliah. Ini buat update ya, insert, update, delete, find all, ya, search. Dan lanjut ke ini bagian kontrol. Pertama ada student. Nah, kontrol ini buat student. Jadi peran kontrol di sini adalah memvalidasi input sebelum diteruskan ke DAO ya, menghitung offset pagination dari nomor halaman. Jadi menjadi hubungan mediator antara view dan DAO. Kemudian yang pertama ada insert ya, menyimpan data mahasiswa baru setelah memvalidasi data input. Kemudian ada logiknya. Ini ada update, delete, dan ini buat pagination-nya. Ada untuk modal halaman, ini search, ini private helper. Kemudian lanjut di lecturer. Ini buat kontrol dosen, menangani validasi input dan pagination sebelum meneruskannya ke DAO. Kemudian ini ada buat KRS. Di logiknya di sini memvalidasi KRS, memvalidasi semester maksud saya. Kemudian skor dan komputasi grade dilakukan di sini sebelum data diteruskan ke DAO. Dan ini logik kontrol ya, validasi input KRS. Kemudian ada course control. Control ini buat ya mata kuliah. Ada di create, update, delete, dan get back, total back, search, get all, dan validasi field. Ini autentifikasi pengguna ya. Ya, ini menyimpan sesi pengguna yang sedang login. Nah, pengguna yang sedang login lakukan proses login dan mengakhiri sesi pengguna. Kalau pengguna sedang login atau nol, dan mengecek apakah ada pengguna yang sedang login. Dan yang terakhir ada mengecek apakah ada yang sedang login. Yang saya menambahkan ini juga passwordnya buat yang tadi di login nih. Ya, ini utilitas hashing ya. Password menggunakan SHA 256. Ya, bentuknya seperti ini. String di user ini. Nah, ini ada buat admin. Ada buat admin dan juga buat ini staff, tapi saya di sini menggunakan admin saja. Ya. Seperti ini. Ya, mungkin segitu saja dari video saya ini. Mohon maaf jika masih banyak yang kurang atau mungkin salah sebut. Saya ini dengan terima kasih.